Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Merdeka. Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Nah, dalam sukacita iman atas anugerah Tuhan bagi kita, di mana bangsa kita memperoleh kemerdekaannya, mari kita terus bersemangat menjalani kehidupan, mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kali ini kita akan belajar menjawab pertanyaan MTPJ GMIM tanggal 25 sampai 31 Agustus tahun 2024. Apa yang disajikan di sini sebenarnya merupakan penjabaran dari surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 61 Masehi. Nah, tidak usah kita berlama-lama, mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Pertanyaan nomor 1, apa pemahaman saudara tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia menurut Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Yang kedua, jelaskan bentuk-bentuk persoalan dan masalah dalam pelayanan. Yang ketiga, apa langkah konkret gereja dan pemerintah dalam menghadapi setiap perkara yang terjadi. Saudara, mari kita bahas satu persatu. Pastikan Anda telah membaca Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Ini sangat penting dalam kita menjawab pertanyaan yang ada, sebab ini semua merupakan penjabaran dari surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Mari kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa pemahaman saudara tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia menurut Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mengajak kita menggali pemahaman perkataan Paulus berpijak dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Sambil mengajak kita mendalami perkataan Paulus ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkataan Paulus ini kita temukan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Pengertian sederhana dari perkataan ini ialah Paulus memberitahu jemaat di kota Filipi apa yang menjadi kekuatannya selama ini dalam memberitakan Injil. Jadi rahasia sumber kekuatannya dalam memberitakan Injil dibuka oleh Paulus di sini. Jemaat tahu Paulus saat itu sedang berada di dalam penjara. Semua jemaat di kota Filipi tahu tentang hal itu. Nah, cerita tentang penjara di zaman itu sangat mengerikan, saudara sekalian. Sangat mengerikan. Mengapa? Sebab di zaman itu ada banyak orang yang mati secara mengenaskan di penjara. Nah, jemaat Filipi tergerak hatinya untuk membantu Paulus. Ketika mereka mendengar Paulus sedang berada di penjara di kota Roma, mereka tergerak untuk segera memberikan bantuan kepada Paulus. Sebab Paulus yang mendirikan jemaat pertama di benua Eropa, itulah jemaat Filipi. Nah, yang dilakukan oleh jemaat Filipi adalah mengumpulkan makanan dan apa saja yang berguna bagi Paulus di dalam penjara. Jadi intinya mereka ingin meringankan beban Paulus di penjara. Mereka ingin berbuat sesuatu bagi Paulus di penjara. Mereka mengumpulkan bantuan dan itu dikirimkan kepada Paulus. Nah, Paulus tahu tentang hal itu. Dan karenanya Paulus bersukacita atas hal itu. Paulus menggunakan kesempatan ini untuk bersaksi kepada jemaat tentang sumber kekuatannya selama ini. Mengapa dia sabar, mengapa dia kuat, mengapa dia tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi penjara. Rahasia kekuatannya dibuka oleh Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini perkataan Paulus.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus yang telah mengutus Paulus memberitakan Injil, dan dalam pengabaran Injil yang kedua, dia mendirikan jemaat di kota Filipi. Segala perkara, bahasa Yunaninya pantah, artinya semua, keseluruhan, segala hal. Hal ini menunjuk pada perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, dalam proses itu ada banyak hal yang dialaminya, ada suka duka yang dialaminya. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, Paulus menulis tentang hal ini. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, luar biasa ketahanan mental dari Paulus. Bayangkan saudara sekalian, dia ditindas, namun dia bilang dia tidak terjepit. Dia habis akal, tetapi dia tidak putus asa. Nah, ini agak berbeda dengan manusia dewasa ini. Kalau dia sudah habis akal, biasanya dia memilih untuk bunuh diri. Kalau orang sudah merasa dia kehabisan akal untuk menyelesaikan masalahnya, dia memilih membunuh dirinya. Ya, tetapi Paulus tidak seperti itu. Sekalipun dia habis akal, dia tidak putus asa. Selanjutnya dia dianiaya, namun dia merasa dia tidak ditinggalkan sendirian. Mengapa dia punya keyakinan ini? Sebab Yesus yang mengutusnya. Dan Yesus yang berjanji Roh Kudus senantiasa menyertai dia. Nah, itulah pantah dalam bahasa Yunani, segala perkara yang Paulus maksudkan di sini. Nah, segala perkara Paulus katakan dapat kutanggung di dalam Dia. Kata dapat kutanggung diterjemahkan dari bahasa Yunani iskuo, artinya saya memiliki kekuatan, saya menjadi kuat, saya menjadi sanggup. Itu pengertian harfiah dari kata panta dalam bahasa Yunani yang dalam Alkitab kita diterjemahkan segala perkara. Nah, kekuatan itu ada di dalam Dia, yakni Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan, kesanggupan untuk menanggung segala penderitaan. Kata kekuatan di sini diterjemahkan dari kata Yunani endunamo, dari kata en dan dunamo. Dari kata dunamo ini kemudian muncul kata dinamo atau kata dinamis. Nah, endunamo artinya memberi kuasa atau wewenang. Jadi Yesus Kristus memberikan kuasa kepada Paulus. Dapat kita pahami mengapa Paulus menjadi rasul yang hebat, yang punya ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan hidup, dalam menghadapi tekanan di penjara. Ternyata ini rahasianya, endunamo. Yesus memberikan kuasa kepadanya. Nah, sampai di sini jelas bagi kita. Pertama, perjalanan hidup orang yang beriman kepada Yesus tidak luput dari yang namanya pergumulan kehidupan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kata Paulus. Segala perkara itu berarti perjalanan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak luput dari masalah, tidak luput dari persoalan kehidupan. Itulah realitas hidup manusia, siapapun dia. Yang kedua, orang percaya diajar untuk menghadapi semuanya itu, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu berarti kita sebagai pengikut Kristus diajar oleh Paulus, ya,
untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Artinya, kalau masalah itu datang, kalau pergumulan itu datang, kalau persoalan kehidupan itu datang, jangan pernah lari. Hadapi semuanya itu dalam ketaatan kepada Kristus. Kita tidak mungkin menjadi dewasa dalam iman jika kita tidak pernah mau belajar menghadapi masalah. Kedewasaan iman akan terjadi jika ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Kita mau belajar menghadapinya. Yang ketiga, ada kuasa yang Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka mampu menanggung beban hidup seberat apapun beban itu. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Bunyinya demikian. Jelaskan bentuk-bentuk persoalan dan masalah dalam pelayanan. Saudara, persoalan adalah hal yang sedang kita khawatirkan dan kita pedulikan. Itu persoalan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan persoalan adalah urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan. Sedangkan kata masalah itu adalah pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh seseorang dalam kehidupannya. Jadi kalau kita berpegang pada Kamus Bahasa Indonesia, persoalan dan masalah itu sebenarnya punya pengertian yang sama. Urusan yang harus diselesaikan. Nah, sekarang mari kita pikirkan bersama apa bentuk atau wujud persoalan dan masalah dalam pelayanan gereja. Yang pertama, masalah relasi, masalah hubungan dengan sesama. Pelayanan di gereja itu sering diwarnai dengan adanya orang yang tersinggung satu sama lain. Ya, Bapak Ibu pasti pernah mengalami itu. Dalam pelayanan ada saja orang yang tersinggung dengan diri kita. Nah, ketersinggungan itu sebenarnya adalah masalah ego kita. Orang yang egonya besar, ya, merasa dirinya hebat, dan dia menuntut orang lain menghargainya. Ketika orang lain tidak menghargainya, di situ dia tersinggung. Sebaliknya, orang yang egonya lemah, merasa dirinya lemah dan tidak berharga, dan orang lain sengaja menghinanya. Di situ dia tersinggung. Nah, pada titik inilah kita bisa memahami relasi antar manusia menjadi rusak. Itu masalah yang pertama, masalah relasi. Masalah yang kedua dalam pelayanan adalah masalah uang. Masalah uang. Hati-hati dengan uang. Paulus pernah mengatakan pada seorang anak muda yang bernama Timotius, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Orang yang tidak dapat mengelola uang dengan baik, dia akan jatuh ke dalam kejahatan. Dan saya pernah menyaksikan itu di sebuah jemaat. Ada bendahara jemaat, ya, ada bendahara jemaat. Dia memakai uang jemaat, dan pada akhirnya dia mengalami kesulitan untuk mengembalikannya. Di situ masalah, karena ini uang yang dikumpulkan melalui persembahan. Kemudian ada juga bendahara jemaat yang punya kebiasaan meminjamkan uang kepada warga jemaat. Saya mau tanya, apakah uang persembahan bisa dipinjamkan? Kalau uang persembahan bisa dipinjamkan, apa bedanya dengan koperasi simpan pinjam? Jadi uang persembahan itu jangan dipinjamkan agar tidak bermasalah. Sebab uang itu sudah didoakan dan uang itu hanya dikhususkan untuk pelayanan. Jadi bagi saudara yang dalam posisi bendahara, ingat tentang hal ini. Uang persembahan itu jangan dipinjamkan. Karena saya pernah menyaksikan jemaat itu berantakan hanya karena masalah ini. Uang dipinjamkan dan orang-orang pada akhirnya tidak bisa mengembalikan uang itu. Yang ketiga, masalah penghakiman. Ini sering terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Nah, masalahnya adalah ketika ada orang yang berbuat salah di jemaat.
itu menjadi bahan pergunjingan di jemaat, menjadi bahan percakapan selama beberapa bulan di jemaat. Yang terjadi adalah penghakiman terhadap orang yang melakukan kesalahan itu. Dia dibicarakan dan orang ini pada akhirnya merasa tersudut dan malu. Sehingga ada beberapa orang yang memilih tidak lagi kembali ke gereja itu, dia meninggalkan gereja itu. Ini masalah, saudara sekalian. Masalah dalam jemaat. Semuanya bermula dari penghakiman. Yang keempat, masalah perkawinan. Pada awal perkawinan, kehidupan keluarganya harmonis. Tetapi selanjutnya muncul prahara dalam keluarga dan pada akhirnya mereka memilih bercerai. Tidak sedikit umat Kristen dewasa ini yang bercerai, dan ini masalah yang sering terjadi dalam pelayanan bergereja. Yang kelima, masalah kemalasan beribadah. Ini keluhan banyak pelayan Tuhan. Warga jemaat kurang menghadirkan diri dalam ibadah di gereja, kolom, dan pelka. Tentang hal ini, kita jangan hanya melihat warga jemaatnya, tetapi para pelayan juga harus mengevaluasi bentuk pelayanannya. Apakah masih up to date? Apakah komunikatif? Apakah relevan dengan kehidupan jemaat? Yang keenam, perselisihan. Walaupun Kristen, tetapi ada saja orang yang tidak mau berdamai dengan sesamanya. Masing-masing pihak merasa dirinya benar. Orang kalau sombong susah diajak berdamai. Orang kalau merasa dirinya paling benar susah diajak berdamai. Dan ini masalah yang sering muncul dalam kehidupan bergereja. Saya menyaksikan realitas ini dengan berbagai upaya dilakukan untuk mendamaikan mereka, tetapi mereka memilih tidak mau. Yang ketujuh, masalah perpecahan. Saat ada pemilihan pejabat, entah di gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya terjadi perselisihan di situ hanya karena beda pilihan. Ada juga perselisihan yang terjadi karena dipicu oleh ambisi untuk menduduki jabatan tertentu. Nah, itu masalah yang ketujuh. Masalah yang kedelapan adalah masalah doktrin. Masih banyak warga jemaat yang tidak memahami doktrin Kristen yang seharusnya dia kuasai, sehingga ketika ada ajaran palsu, dia dapat membedakannya. Saudara sekalian, kita masih bisa menambah daftar bentuk masalah, bentuk persoalan dalam pelayanan gereja. Kita masih bisa menambahnya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab Bapak Ibu Saudara sekalian yang lebih tahu tentang hal ini. Itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 3. Apa langkah konkret gereja dan pemerintah dalam menghadapi setiap perkara yang terjadi? Apa langkah konkret? Kalau ada perkara, apa yang dilakukan oleh gereja, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Saudara, dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, ada saja perkara yang muncul. Gereja dan pemerintah merupakan dua lembaga yang berbeda. Gereja dan pemerintah bukanlah lembaga yang sama. Berbeda, saudara sekalian. Gereja melayani warga jemaat, sementara pemerintah melayani warga masyarakat, warga negara. Nah, jika muncul perkara dalam pelayanan gereja, gereja yang menyelesaikannya. Dan jika muncul masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemerintah yang menanganinya. Nah, langkah konkret yang dapat dilakukan oleh gereja dan pemerintah dalam menghadapi setiap perkara yang terjadi. Yang pertama, memahami perkara itu dan mengklasifikasi jenis perkara yang dihadapi. Itu yang pertama. Pahami dulu perkaranya, pahami dulu masalahnya. Klasifikasi, ini jenis masalah apa, ini jenis perkara apa. Yang kedua, menjembatani kedua belah pihak atau lebih yang berselisih untuk bisa berdamai atau menyelesaikan perkara itu secara kekeluargaan. Ini lebih murah daripada masuk ke pengadilan.
Karena itu gereja maupun pemerintah acap kali mendahulukan ini daripada membiarkan mereka masuk ke pengadilan. Sebab kalau masuk pengadilan, banyak tenaga terbuang, waktu terbuang, dana terbuang di sana. Yang ketiga, jika langkah ini mengalami kebuntuan, maka baik gereja maupun pemerintah menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban atas pertanyaan MTPJ GEMIM tanggal 25 Agustus sampai tanggal 31 Agustus tahun 2024. Mintalah hikmat Roh Kudus untuk menolong kita dalam memahami kebenaran firman-Nya dan merefleksikan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.